konflik legendaris. Apakah perang Troya itu nyata atau mitos belaka? Pejuang pemberani wanita tercantik yang pernah hidup, dewa dan kuda kayu raksasa menjadi bagian dari kisah epik perang. Kisah ini mempesona manusia selama berabad-abad. Konflik legendaris menginspirasi banyak buku, film, dan berbagai karya seni. Namun, apakah perang Troya benar-benar nyata atau hanya mitos belaka? Bagi orang-orang Yunani dan Romawi kuno, perang Troya itu nyata. Perang Troya salah satu kisah dalam Iliad gubahan Homer, lebih dari sekedar mitos bagi pembaca pertamanya. Orang Yunani dan Romawi kuno, bagi mereka perang Troya adalah momen yang menentukan zaman dari masa lalu yang lampau. Apakah Bapak sejarah Herodotus menganggap perang Troya sebagai peristiwa nyata? Menulis pada abad 5 sebelum Masehi, Herodotus mengungkapkan bahwa konflik yang terkenal itu berlangsung 800 tahun sebelumnya. Bangsa Romawi melangkah lebih jauh. Mereka mengklaim dirinya sebagai keturunan dari Troya yang masih hidup. Tulis Vidam Billeta di laman The Collector. Dalam epik Aeneid, Virgil menggambarkan Aeneas melarikan diri dari Troya yang jatuh. Ia melakukan perjalanan yang sangat panjang menuju Italia. Virgil bahkan menjadikan Aeneas sebagai panutan Kaisar Romawi pertama Augustus. Perang Troya dijelaskan dalam epos Yunani Iliad gubahan Homer. Menurut epos Iliad, perang Troya terjadi pada akhir zaman perunggu dan berlangsung selama 10 tahun. Itu adalah perang antara orang Yunani dipimpin oleh Agamemnon, Raja Mycenae, dan Troya dengan rajanya adalah Priam. Konflik dimulai ketika Paris, putra Priam, menilai Aphrodite sebagai dewi tercantik. Dewa yang senang karena pujian Paris kemudian menganugerahi Paris wanita tercantik di dunia. Sayangnya Helen sudah memiliki seorang suami, saudara laki-laki Agamemnon. Raja Menelaus dari Sparta bertekad untuk mendapatkan Helen kembali dan menghukum Troya. Agamemnon dan saudaranya berlayar ke Troya dengan pasukan perkasa. Selama 10 tahun, orang-orang Yunani mengepung Troya. Para pahlawan terhebat seperti pahlawan Achilles dan Hektor bertarung dalam duel ikonik mereka dibantu oleh para dewa Olympus. Pada akhirnya, orang Yunani menang dengan menggunakan tipu muslihat kuda Troya yang terkenal. Namun Homer tidak menyebutkan soal kuda yang tersohor itu dalam eposnya, kata Billeta. Anda mungkin pernah mendengar ungkapan yang berbunyi, waspadalah terhadap orang Yunani yang membawa hadiah. Belajar dari pengalaman soal kuda raksasa perang Troya yang berisi orang Yunani, ungkapan itu terjadi peringatan akan motif tersembunyi seseorang. Berabad-abad setelah Homer, perang Troya terus mempesona banyak orang. Locris, salah satu wilayah Yunani kuno, mengirim wanita mereka untuk menjadi pendeta wanita di kuil Athena di Troya. Ini dilakukan untuk menebus kesalahan nenek moyang mereka dalam perang tersebut. Alexander Agung mengunjungi Troya selama kampanye militernya ke Persia. Raja muda dari Makedonia itu terus mendiami kota kuno Troya. Namun setelah gempa bumi pada abad ke-6 Masehi, Troya akhirnya ditinggalkan. Seiring waktu, sebagian besar kota menghilang hingga ditemukan oleh Heinrich Schliemann pada abad ke-19. Sayangnya, Schliemann menghancurkan sebagian besar dari 9 lapis situs arkeologi dalam obsesinya
untuk menemukan kota pahlawan yang disebutkan Homer. Lapisan terkenal Troya II yang dinyatakan oleh Schleiermacher sebagai Troy Homer sebenarnya sekitar 1000 tahun lebih tua dari kota yang hancur dalam perang Troya. Ada lebih dari satu perang Troya. Ilad bukan satu-satunya yang memberitahu kita tentang perang Troya. Catatan kerajaan atau puisi Luwiman kuno menyebutkan bukan hanya satu perang Troya, tetapi ada berbagai konflik. Baik Het maupun Luwiman adalah bangsa yang tinggal di Anatolia selama zaman perunggu. Catatan ini sangat cocok dengan bukti arkeologis dari situs yang diyakini sebagai Troya kuno. Bileta menambahkan lagi antara 1300 dan 1000 sebelum Masehi, kota termasuk bentengnya dihancurkan 2 kali. Yang paling menarik baginya adalah serangan orang Yunani Mycenaean di abad 13. Kebetulan ini adalah salah satu serangan militer terakhir sebelum runtuhnya peradaban Mycenaean. Peristiwa ini menjadikan inspirasi besar bagi para penyair lisan di abad-abad berikutnya. Para penyair itu menceritakan kisah tentang para pahlawan dan keberanian mereka dalam perang Troya yang abadi. Mitos atau konflik nyata tidak diragukan lagi jika perang Troya merupakan salah satu kisah paling terkenal dalam sejarah perang kuno. Bangsa Het adalah bangsa Anatolia kuno yang kekaisarannya berpusat di Anatolia Utara dan Tengah sekitar tahun 1600 sampai 1200 sebelum Masehi. Kekaisaran Het pada puncak kejayaannya meliputi Lebanon modern, Suriah, dan Turki. Kota Troy merupakan bagian dari konfederasi independen kecil bernama Asua yang mencoba melawan ekspansi bangsa Het, tetapi akhirnya menyerah dan menjadi semacam negara bawahan bagi kekaisaran Het. Para arkeolog yang bekerja di Yunani dan Turki telah menemukan banyak bukti dari sistem politik yang kompleks ini. Mungkin telah mengilhami kisah epik Homer. Perjanjian politik yang ditemukan di ibu kota bangsa Het, Hatsuha, yang berasal dari zaman perunggu akhir, menegaskan keberadaan kota yang sangat kuat tidak jauh dari Selat Dardanelles yang disebut Wilusa, bahasa Yunani Ilos Troy, yang diperintah oleh seorang raja bernama Alexandru, mungkin Pangeran Troy Paris, yang pernah lahir menurut Homer adalah Alexander. Dan para arkeolog yang bekerja di Troy telah menemukan kerangka, mata panah, dan jejak kehancuran yang menunjukkan kepada kita akhir yang kejam bagi Troy level 7. Sebagaimana kota zaman perunggu akhir telah ditetapkan oleh para arkeolog. Pada tahun itu, sistem politik dan ekonomi di Mediterania sedang mengalami disintegrasi serangkaian faktor kekacauan internal negara, migrasi pengungsi massal, pemindahan penduduk, gangguan perdagangan, dan perang menyebabkan runtuhnya sistem politik dan dimulainya era baru. Karena teknologi baru diadopsi oleh kekuatan-kekuatan pada masa itu, hal ini dikenal sebagai zaman besi. Awal era baru ini menyaksikan kehancuran di seluruh wilayah Mediterania. Kota-kota kaya seperti Troy, serta Mycenae dan Rhodes di Yunani hancur dan ditinggalkan. Peristiwa-peristiwa ini begitu penting sehingga kenangannya bertahan selama berabad-abad. Dalam mitologi Yunani, kisah jatuhnya Troy tercatat dalam 2 epos, Iliad dan Odysseus, yang secara tradisional dikaitkan dengan Homer dan ditulis sekitar 400 tahun setelah peristiwa ini.
Apakah yang sejarah katakan pada kita? Penelitian arkeolog dan sejarah selama lebih dari 1 abad di cekungan Mediterania Timur tampaknya mengkonfirmasi bahwa ada perang di Troy. Sebagaimana yang dikatakan Homer, kisahnya berpusat di sekitar perselingkuhan antara Paris dan Ratu Spartan Helen yang konon memicu konflik tersebut. Namun sumber-sumber kontemporer dari arsip bangsa Het di Hattusa menceritakan kisah yang berbeda. Kerajaan-kerajaan Yunani melakukan sejumlah operasi militer di Turki bagian barat. Catatan bangsa Het menyebutkan adanya penggerbekan dan penculikan massal orang-orang untuk dijual sebagai budak. Ada catatan tentang perjanjian damai antara orang Yunani dan bangsa Het atas kota Troy. Catatan-catatan ini sendiri tidak mengkonfirmasi keakuratan kisah Homer, tapi catatan-catatan ini menunjukkan bahwa sesuatu yang penting terjadi di daerah tersebut pada suatu saat sekitar tahun 1200 sebelum Masehi. Lokasi Troya di persimpangan antara timur dan barat tidak hanya menjadi pusat tantangan yang diwujudkan oleh perang Troya, tetapi juga pusat dialog. Troya di masa lalu merupakan jembatan antara budaya dan pentingnya kota ini bagi dunia. Telah dikonfirmasi oleh UNESCO, situs Troya didaftarkan dalam daftar warisan budaya dunia pada tahun 1998 dan dianggap sebagai situs dengan nilai universal yang luar biasa. Penggalian di situs Troy dimulai lebih dari 150 tahun yang lalu. Situs ini ditemukan pada tahun 1863 oleh Ernst Calvert, tetapi situs ini benar-benar menjadi terkenal berkat penggalian yang dilakukan oleh arkeolog Jerman Heinrich Schliemann pada tahun 1870. Karya Schliemann membuat kisah tersebut menjadi kenyataan dan menghasilkan minat baru terhadap Troy dan sejarahnya. Sekitar 24 penggalian yang dilakukan selama 150 tahun ini telah mengungkap berbagai tingkat hunian di situs tersebut, dari zaman perunggu awal Troy tingkat 1 sekitar 3500 sebelum Masehi hingga era Romawi Troy 9 sekitar 500 Masehi. Sebuah proyek pemenangan penghargaan Museum Troya telah dibuka pada tahun 2018 di Turki. Kementerian Kebudayaan Turki telah mengundang beberapa aktor dari film Hollywood tahun 2004 berjudul Troy untuk memberikan sedikit daya tarik pada acara tersebut. Kita mungkin tidak akan pernah tahu apakah kecantikan Helen benar-benar meluncurkan 1000 kapal, tetapi dalam beberapa dekade mendatang Troy akan terus menjadikan sejarahnya yang menarik dan romantis, dan jutaan orang akan tergetar dengan penceritaan ulang dongeng epik Homer tentang zaman pahlawan yang telah lama berlalu.